Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1144 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter terbaru ini berisikan berbagai hal yang sangat menarik. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari kekacauan yang terjadi di Elbaf akibat ulah dari Ksatria Suci. Monster-monster yang dihidupkan dari mimpi buruk anak-anak raksasa oleh Gillingham terus mengamuk dan semakin menebar kekacauan. Tentu para raksasa tidak tinggal diam melihat kehadiran mereka. Para raksasa menghadapi para monster itu, namun para monster tersebut memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka pun mempunyai ukuran tubuh yang masif melampaui ukuran tubuh para raksasa. Maka sebagian raksasa merasa kesulitan dalam pertempuran tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Gillingham benar-benar luar biasa. Hanya dengan menghidupkan objek dari mimpi orang lain saja, Gillingham mampu menciptakan pasukan monster yang tangguh. Tak heran Ksatria Suci menjadi kekuatan tempur yang sangat diandalkan oleh pihak pemerintah dunia. Karena walau jumlah para ksatria suci itu tidak banyak, tapi masing-masing dari mereka menguasai kemampuan hebat dan sangat kompeten dalam menjalankan setiap misi. Berhubung keadaan telah semakin panas, para raksasa dewasa di desa barat pun melarang Kallen untuk melibatkan diri di area kekacauan. Sebagai anak dari skop pergaban, Kallen memang bocah yang tangguh dan penuh dengan semangat, tapi tetap saja orang dewasa khawatir jika dia nekat ikut campur. Sudah menjadi tugas para raksasa dewasa untuk mengatasi masalah dan melindungi anak-anak, jadi dia harus tetap tinggal di desa barat bersama dengan sebagian kru bajak laut topi jerami yang saat ini terdiri dari Nami, Brook, Usopp, dan Jinbei. Namun, tentu bocah seperti Kallen tidak akan mematuhi larangan begitu saja. Diam-diam, dia menyelinap pergi ke medan pertempuran memakai sebuah kapal awan kecil. Untung saja, Kallen cukup cerdas untuk tidak pergi sendirian. Dia membawa Nami, Brook, Usopp, dan Jinbei agar para kru Luffy itu bisa bergabung ke dalam pertempuran. Jadi apa yang Kallen lakukan kali ini bisa dibilang sudah tepat, sebab kekuatan tempur dari sebagian kru bajak laut topi jerami itu akan sangat berguna di sana. Mereka bisa bertarung untuk menghadapi monster-monster kuat yang sedang mengacau di sana. Seperti yang kita tahu, bajak laut topi jerami memang akan selalu terlibat dalam konflik yang terjadi dimanapun mereka berada. Sehingga di Elbaf kali ini pun mereka juga harus turun tangan dalam konflik dan memperlihatkan kemampuan mereka. Sementara kekacauan masih terjadi di sekolah Walrus dan sekitarnya, Franky masih sibuk untuk menjelajah dan bereksplorasi. Dia dituntun oleh Ripley menuju ke tempat-tempat menarik yang ada di pohon Ada. Beberapa waktu yang lalu, Ripley membawanya untuk melihat mural misterius yang sudah ada sejak abad kekosongan. Setelah itu, Ripley memperlihatkan sebuah cabang besar di pohon Ada, bekas desa Haugen yang telah hancur. Nah, kali ini, Ripley pun kembali menunjukkan sesuatu yang tidak kalah menarik. Di suatu tempat di Elbaf, terdapat suatu robot kuno yang sudah tidak aktif lagi. Robot kuno ini mirip dengan Emmet di Pulau Egghead, hanya saja ukurannya terlihat lebih besar. Namun, jika Emmet dikonfirmasi ada sejak abad kekosongan yaitu 800-900 tahun yang lalu, nah robot kuno di Elbaf ini lebih tua lagi. Ripley bilang robot tersebut sudah ada di sana sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu artinya jauh lebih lama sebelum abad kekosongan. Seperti yang kita tahu, secara garis besar ada 3 era utama di dunia One Piece, dimulai dari era dunia pertama yang berakhir ribuan tahun yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan era dunia kedua yang berakhir dalam abad kekosongan. Lalu era dunia ketiga masih berlangsung sampai sekarang. Nah, robot kuno di Elbaf ini sudah ada sejak era dunia pertama. Jadi dia adalah robot yang merupakan teman dari Nika sang dewa matahari pertama. Sedangkan Emmet yang kita kenal di Pulau Egghead merupakan robot kuno yang ada dalam dunia kedua. Dia merupakan teman dari Joy Boy, sang dewa matahari Nika kedua sekaligus bajak laut pertama yang berlayar dalam sejarah. Itu artinya baik dewa matahari Nika maupun Joy Boy sama-sama memiliki teman robot pada era mereka masing-masing. Dalam masa ini, Luffy sebagai penerus mereka pun memiliki teman robot juga. Teman robot si topi jerami itu tentu adalah Franky. Jadi dalam arc Elbaf ini, Franky memang akan benar-benar di-upgrade menjadi sekuat robot kuno Emmet. Bahkan sepertinya Franky akan lebih kuat dari Emmet. Sebab robot kuno yang dia temukan di Pulau Elbaf ini adalah robot kuno generasi pertama lebih dari 3000 tahun yang lalu. Sebentar lagi, robot kuno itu juga akan bangkit kembali dan juga aktif lagi seperti Emmet setelah dia nanti mendengarkan Drum of Liberation atau suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Hal
tersebut pasti akan sangat menarik dan patut untuk dinanti. Kita telah melihat Emmet melakukan hal besar di Pulau Egghead sebelumnya, bahkan dia juga melepaskan ledakan Hoshoku Haki Joy Boy yang menyerang para Gorosei, sehingga wujud Zoan mereka langsung non-aktif, bahkan langsung terlempar juga kembali ke Mary Joyce. Joy Boy di masa lalu memang sengaja menyegel Hoshoku Hakinya di dalam tubuh Emmet, jadi kita bisa berharap juga bahwa robot kuno berumur 3000 tahun yang ada di Pulau Elbaf ini pun cepat atau lambat akan memainkan peran besar juga di Pulau Elbaf ini. Sosok Dewa Matahari Nikah generasi pertama tentu juga menanamkan beberapa kemampuannya pada robot kuno itu, termasuk Hoshoku Haki. Jika Hoshoku Haki Joy Boy saja sudah sekuat itu, maka Hoshoku Haki Nikah generasi pertama ini pasti akan lebih kuat dari Joy Boy, karena dia adalah sosok Dewa Matahari Nikah yang asli, bukan sekedar perwujudan buah iblis saja. Di Pulau Egghead yang lalu, ketika Emmet si robot kuno mulai aktif kembali, diperlihatkan sedikit kilas balik Joy Boy. Bahkan siluet Joy Boy secara jelas ditampilkan dan dia berdialog meski hanya sedikit. Ada beberapa fakta menarik juga soal Joy Boy yang terungkap dalam kilas balik singkat itu. Nah, di Pulau Elbaf ini, ketika robot kuno berumur 3000 tahun itu aktif kembali, akan ada juga kilas balik singkat tentang sang Dewa Matahari Nikah yang asli. Latar belakang kisah itu jauh lebih lama dari Joy Boy yang ada dalam abad kekosongan, karena latar belakang Dewa Matahari Nikah adalah era 3000 tahun yang lalu, era di mana para dewa masih hidup. Sangat menarik untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sang Dewa Matahari Nikah, sehingga dia bisa dijuluki sebagai Dewa Pembebasan. Bahkan di beberapa sejarah Elbaf, dia disebut sebagai Dewa Kehancuran. Pasti ada semacam kesalahpahaman sejarah yang dulu dilakukan oleh Nikah. Selain itu cukup penasaran juga bagaimana bisa sang Dewa Matahari Nikah itu kekuatannya bisa dimasukkan ke dalam buah, menjadi buah iblis Hito-Hitonomi model Nikah. Pasti ada kisah tersendiri soal hal tersebut. Beralih ke tempat lain, Ksatria Suci diperlihatkan sedang melihat perkembangan yang sedang terjadi. Di sana Gunko mengatakan suatu pernyataan yang cukup unik dan mengejutkan. Dia bilang dia adalah penggemar dari musik Brook. Bila kita ingat kembali, selama masa time skip, Brook memang menjalani hidup sebagai seorang musisi yang terkenal, sehingga karya-karyanya bisa tersebar luas di seluruh dunia. Dia juga sering melakukan konser di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia, sehingga kepopulerannya terbilang sangat luar biasa. Bahkan poster buronan Brook saja menggunakan poster dari konsernya. Tak disangka, musik Brook juga rupanya sangat disukai oleh Ksatria Suci seperti Gunko. Dengan kata lain, Gunko adalah penggemar berat Brook. Pasti sangat menarik ketika melihat nanti Gunko bertemu langsung dengan Brook. Sebagai seorang wanita, dia tentu akan salah tingkah ketika bertemu dengan idolanya itu. Setelah memperlihatkan hal tersebut, cerita memperlihatkan Dori dan Brogy yang sudah mulai sadar dari pengaruh alkohol yang mereka minum. Beberapa waktu yang lalu, mereka dan para raksasa lainnya berpesta di desa barat, mabuk karena minum terlalu banyak. Namun untung saja, sekarang mereka mulai sadar sehingga bisa ikut melibatkan diri dalam pertempuran yang sedang terjadi. Mereka pergi ke lokasi kekacauan, memakai kapal bajak laut Giant Warrior yang bernama Great Eri. Kemudian ketika mereka berada di jarak yang cukup dekat dengan para monster, Dori dan Brogy pun segera melancarkan serangan gabungan yang bernama Hakoku. Serangan tersebut menghasilkan daya hancur yang sangat luar biasa, sehingga membuat beberapa monster seketika langsung tumbang. Para raksasa lain menghadapi satu monster saja cukup kesusahan, sedangkan Dori dan Brogy hanya menggunakan satu serangan gabungan saja bisa menumbangkan banyak monster di sana. Dua raksasa ini membuktikan bahwa kualitas kekuatan mereka memang jauh di atas para prajurit raksasa pada umumnya. Kehadiran dari Dori dan Brogy benar-benar membawa dampak yang signifikan di medan pertempuran. Mereka tentu masih akan beraksi di sana untuk melawan para monster yang tersisa. Selain teknik Hakoku, mereka juga pasti masih memiliki berbagai teknik gabungan lain yang akan diperlihatkan dalam pertempuran yang berjalan ini. Kemudian diketahui tidak hanya Dori dan Brogy saja yang muncul di sana. Di tempat itu juga ada Skopper Gaban. Sang bajak laut legendaris itu tidak bisa tinggal diam saja ketika Elbaf dilanda kekacauan besar. Gaban sudah lama tinggal di Pulau Elbaf. Dia bahkan memiliki pasangan seorang raksasa dan punya seorang anak di negeri itu. Jadi dia juga harus turun tangan dalam menangani konflik yang terjadi. Seperti yang kita tahu, Gaban memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika dia menguji Luffy di Kastil Aurus pada momen sebelumnya, dia baru memperlihatkan sedikit dari kemampuannya, tapi dia berhasil menghancurkan salah satu menara dengan sangat mudah. Kali ini, Gaban tentu akan memperlihatkan lebih banyak dari teknik-teknik yang dia miliki, sehingga kita akan melihat semakin banyak jurus Gaban dan sehebat apa dia dalam usianya yang sudah tua ini.
Kehadiran Skopper Gaban, Dori, Brogy, dan sebagian kru bajak laut topi jerami tentu akan membuat alur pertempuran menjadi semakin seru. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh para ksatria suci? Bila ada gangguan signifikan yang berpotensi membuat misi mereka gagal, tentu para ksatria suci itu akan segera mengambil langkah baru. Mereka pasti akan melakukan pergerakan yang lebih taktis lagi. Namun jikapun mereka mencoba melakukan pergerakan secara taktis dan sembunyi-sembunyi, Skopper Gaban dan para kru Luffy pasti akan mencari mereka, sehingga pertempuran tetap tidak terhindarkan. Berbagai pertarungan menarik akan segera terjadi. Dalam pertempuran-pertempuran itu, tentu para ksatria suci terpaksa akan memakai kekuatan penuh, sehingga kita bisa mengetahui level asli dari kekuatan mereka saat bertarung dengan kekuatan penuh. Sebab sampai sejauh ini, mereka bertiga hanya mengeluarkan beberapa kemampuan buah iblisnya saja. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.